ya, bahwa kata Rasul, setiap umatku likulli ummatin fitnah, setiap umatku itu ada fitnah. Wal fitnatu ummati al-mal, dan fitnah, salah satu fitnah umatku itu adalah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dengan sedekah itu menghindarkan, menghalangi kematian yang buruk. Ya, seorang jamaah, ya, orang tuanya sakit, sudah bolak-balik rumah sakit, bahkan tak mampu lagi rasanya rumah sakit untuk mengobatnya, akhirnya pindah ke rumah sakit yang lain. Akhirnya diberikan nasihat oleh gurunya, ya, niatkanlah coba infak, ya, sedekah dengan niat minta kesembuhan, ya, kesembuhan untuk orang tuanya. Akhirnya diamalkan Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Salah satu penyesalan orang yang meninggal itu apa? Sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia ingin kembali, ya, ditunda kematiannya untuk apa? Bersedekah. Orang kaya yang dermawan, kelompok yang dicintai oleh Allah. Apa kelompok yang paling dicintai oleh Allah? Orang miskin yang dermawan. Ciri orang yang bertakwa itu adalah bagaimana kemudian harta yang Allah Ta'ala berikan itu, ya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita sampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang bagaimana harta yang Allah taala berikan dalam hidup kita tidak hanya berguna sebagai memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini, tetapi bagaimana kemudian harta ini bisa menjadi penolong kita besok di akhirat. Kadang kita menilai Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya, dengan harta ini akan mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Tapi dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kata Rasul, setiap umatku likulli ummatin fitnah, setiap umatku itu ada fitnah. Wal fitnatu ummati al-mal, dan fitnah, salah satu fitnah umatku itu adalah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi motivasi kepada kita untuk istiqomah mempergunakan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 pertanyaan pada hari kiamat kepada setiap hamba, kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dipertanyakan 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 4 hal itu adalah terkait tentang harta yang kita miliki. Wa an malihi, tentang harta akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabah, dari mana kita dapatkan, dari mana sumbernya. Wa fima anfaqah, dan untuk apa kita pergunakan harta yang kita dapatkan tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, tak hanya di dalam hadis tentunya sebagai sumber utama dalam agama kita, Al-Quran yang mulia juga memberikan, ya, perhatian, memberikan pengajaran kepada kita agar kita termotivasi untuk memanfaatkan harta yang Allah Ta'ala titipkan ini, kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 261 disampaikan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini satu ayat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memotivasi kita agar
senantiasa selalu harta yang Allah berikan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita menginfakkan harta kita tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa selalu mengganti harta kita. Akan senantiasa menambah keberkahan dalam harta kita tersebut. Maka banyak sekali ayat-ayat Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, semakin kita infakkan harta kita, semakin Allah taala akan melipat gandakan balasannya untuk kita. Maka kata Rasulullah juga, mana qasad sadaqatum mimmal, takkan pernah berkurang harta kita karena bersedekah, karena infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicabut di dompet tu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, insyaallah semakin banyak tumbuhnya, ya enggak? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam Al-Baqarah 261, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ibarat seseorang yang menanam satu benih, kita tanam ya, satu biji, maka dia tumbuh menjadi 7. Dari setiap 7 itu bercabang menjadi 100. Dan yang lebih dahsyatnya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan, membalas tanpa batas kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, dalam ayat lain pula Allah taala juga menyampaikan, ya, di dalam Al-Baqarah 265, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ibarat orang yang menanam, ya, seseorang yang berkebun di dataran yang tinggi, tempatnya bagus, kemudian setelah dia menanam disirami oleh air hujan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya akan didapatkan 2 kali lipat. Artinya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya, apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas berlipat ganda. Kalaupun tidak ada hujan, hanya gerimis yang menyirami kebun seseorang tersebut, ya, insya Allah akan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang dia tanam. Artinya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, tak akan pernah sia-sia harta yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, inna hadzal mal khadiratun hulwah, bahwa harta itu, kata Rasulullah, ibarat tanaman yang hijau, ya, kebun yang hijau, lebat buahnya. Semua kita menginginkan Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Barang siapa yang mengambil harta tersebut, kata Rasulullah, faman akhadhahu bihaqqihi, barang siapa yang mengambil harta tersebut dicarinya dengan cara yang benar, yang halal, wa wada'ahu bihaqqihi, kemudian dia gunakan dengan cara yang benar pula, dengan cara yang halal, fa ni'mal ma'unah, maka inilah harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi penolong kita untuk kehidupan di akhirat. Artinya Bapak Ibu, Islam memandang harta yang kita miliki ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di atas dunia, tapi dengan harta menjadi wasilah kita agar supaya menjadi penolong kita besok di akhirat. Ya, perjalanan yang sangat panjang yang setiap kita akan melaluinya Bapak Ibu jemaah, pulang kampung yang sesungguhnya. Kan itu ya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, pulang kampung kita itu adalah ke akhirat. Kalau hanya pulang kampung ke Sumbar, kemana, ini pulang kampung bukan yang sesungguhnya. Tapi pulang kampung yang sesungguhnya itu adalah pulang ke akhirat. Perjalanan yang sangat panjang, ya, kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah satu asbab datangnya pertolongan Allah itu ternyata melalui harta yang kita dapatkan dengan cara yang benar,
kemudian harta tersebut kita dapatkan dengan cara yang benar, pastikan pula cara menggunakannya dengan cara yang tepat. Maka selamatlah sudah kita insya-Allah dari harta ini. Dan ini ditanyakan oleh Allah kepada setiap kita, min ainak tasabah wa fima anfaqo. Di mana kita dapatkan, dari mana sumbernya, kemudian untuk apa kita manfaatkan. Maka dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya banyak hadis yang memotivasi kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fadilah-fadilah kepada kita, ya semangat kepada kita, motivasi agar supaya menginfakkan harta kita ini di jalan Allah. Pertama kata Rasulullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu taruddul bala, bahwa sedekah yang kita keluarkan itu, ya sedekah ini bentuk umum. Ya, setiap kebaikan itu sesungguhnya adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Ya, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya, tapi makna di sini lebih kepada infak Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Kalau infak ya lebih kepada materi. Ya, kalau sedekah itu tidak mesti. Ya, bahkan sedekah yang paling ringan itu apa Bapak Ibu jemaah? Tersenyum, ya tak? Ya, menampakkan wajah bahagia kita terhadap orang lain. Orang lain pun ikut bahagia. Tabassamuka ala wajhi akhihi sedekah. Ya, tersenyum di depan saudara kita, menebarkan kebaikan, kebahagiaan, itu adalah bagian dari hal yang baik, sedekah. Asal jangan senyum-senyum sendiri Bapak Ibu jamaah. Tarudul bala, akan menolak bala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya ada seorang jamaah, ya orang tuanya sakit, sudah bolak-balik rumah sakit, bahkan tak mampu lagi rasanya rumah sakit untuk mengobatinya, akhirnya pindah ke rumah sakit yang lain. Akhirnya diberikan nasihat oleh gurunya, ya niatkanlah coba infak, ya sedekah dengan niat minta kesembuhan, ya kesembuhan untuk orang tuanya. Akhirnya diamalkan Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Jadi kita bisa tawasul dengan amal soleh kita. Kita baca Al-Quran misalnya, kita minta dengan asbab baca Al-Quran itu Allah turunkan rahmat. Kita infak, keluarkan infak, kita bersedekah, kita minta dengan infak sedekah yang kita keluarkan itu, ya mudah-mudahan yang sakit keluarga kita Allah sehatkan. Rumah sakit sudah bolak-balik Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya kan, bahkan sudah gonta-ganti rumah sakit, tak mampu lagi rumah sakit ini, pindah rumah sakit satu lagi. Akhirnya apa Bapak Ibu jemaah disarankan untuk ya coba cek sedekahnya, coba cek infaknya, niatkan infaknya untuk kesembuhan, minta sembuh, diangkat penyakit orang tuanya ini. Akhirnya biiznillah, dengan izin Allah Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya berangsur-angsur pelan-pelan, ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa kita amalkan Bapak Ibu. Taruddul bala, ya menolak bala dalam hidup kita. Wa tutawilul umur kata Rasul. Kemudian memanjangkan umur kita. Ya, umur umat Rasulullah ini kita dah sampaikan singkat-singkat Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ya enggak? Ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70, kadang tak sampai, kalaupun lebih tak banyak. Ya enggak? 60 70 tahun. Tapi kualitas umur umat Rasulullah ini melebihi dari umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa asbab Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan? Dengan infak, dengan sedekah yang dia keluarkan, dengan harta yang Allah berikan, dia manfaatkan, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tutawilul umur, orang yang dermawan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan selalu dikenang, waktu hidupnya dikenang oleh orang. Ya, orang senang bergaul dengan dia, melapangkan hidup orang, ringan tangan membantu. Ya enggak? Dermawan, ketika meninggal diingat orang Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Didoakan panjang umur Bapak Ibu jamaah. Maka kata Rasulullah, taruddul bala,
wa tutawilul umur, menolak bala. Sedekah yang kita berikan itu memanjangkan umur kita. Kata Rasulullah dalam hadis lain, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ulang kaji kita, apabila manusia meninggal dunia terputus amalnya. Meninggal dunia kita tak bisa kita beramal berjamaah, puasa, tilawah, tak bisa lagi Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kecuali 3 hal yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Apa Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan? Salah satu dari 3 itu adalah sedekah jariyah. Maka Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya kita sudah meninggal dunia, tak bisa lagi kita beramal, tapi pahala terus bisa kita dapatkan. Pahala terus mengalir pada kita Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Melalui apa? Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita terbatas, tapi pahala, kebaikan, amal soleh ya terus mengalir dalam diri kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kita ketika kita diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya kita manfaatkan untuk kesenangan dunia ini saja, kalau hanya kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di dunia ini saja Bapak Ibu jemaah, maka rugi kita. Karena harta ini berfungsi sebagai kebutuhan hidup di dunia, tapi juga penolong kita besok di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tamna'u mitatasu. Ya, bahwa dengan sedekah itu menghindarkan, menghalangi kematian yang buruk. Inilah pula yang selalu kita minta doa kita Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Allahumma khtim ajalana ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta akhir hayat kehidupan kita ini Allah tutup dengan kebaikan, di tempat yang baik, dalam kondisi yang baik, ketika melakukan kebaikan. Wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah agar akhir hayat kita ini jangan Allah tutup dengan keburukan. Maka Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, asbab akhir hayat kita ditutup oleh Allah dengan kebaikan, salah satunya dengan sedekah. Kenapa Bapak Ibu jemaah? Karena ternyata dengan sedekah ini melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita. Kalau hati sudah lembut, hati bersih, hati lembut, semangat kita untuk ibadah. Akhir hayat kita akan ditutup oleh Allah sesuai kebiasaan kita hidup. Ketika kita hidup, terbiasa kita dengan kebaikan-kebaikan, pulang pergi masjid, infak, sedekah, kita menolong orang lain, ya kan? Memberikan manfaat terhadap orang lain, ibadah, semangat kita melaksanakan. Kenapa? Karena hati lembut. Maka Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, Allah akan tutup usia kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang kita lakukan. Dengan sedekah itu Bapak Ibu ternyata melembutkan hati kita. Kalau sudah lembut hati kita, insya Allah semangat kita untuk ibadah itu akan selalu ada Bapak Ibu jemaah. Ini kita jamaah, kemudian kita bermajlis ilmu, ya enggak? Semangat kita untuk ibadah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan mau kita laksanakan. Kenapa? Ini ciri hati kita, ini hati yang bersih. Hati kita ini hati yang lembut Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Tapi kalau banyak penyakit, hati keras, maka Bapak Ibu jemaah untuk ibadah itu berat kita. Ibadah berat. Ya, bahkan nampak kemaksiatan, ya tak mau kita untuk mencegahnya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Padahal ini kan tugas kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Ya, 2 hal ini untuk menjadi hamba Allah yang baik itu ta'muruna bil ma'ruf. Ya, menyuruh kita kepada kebaikan, kita seru kebaikan, wa tanhau, tak hanya itu. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Ya. Makanya takwa itu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan mesti 2 hal ini terpenuhi. Ya, melaksanakan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah. Kadang orang melaksanakan perintah Allah itu bisa,
kadang belum juga lagi mampu untuk meninggalkan apa yang Allah. Jadi dua hal ini mesti jalan Bapak Ibu jemaah. Yang perintah laksanakan. Ya. Larangan juga kita harus kuat berusaha kita untuk meninggalkannya. Ya, terkadang kita mudah untuk melaksanakan perintah Allah, disuruh solat, mengaji, infak. Tapi terkadang dosa juga ajalan, nauzubillah min zalik. Dua hal ini. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sedekah akan menghindari kita dari kematian yang buruk. Kenapa? Dengan sedekah melembutkan hati kita. Kita punya harta, kita bantu orang lain. Sehari kadang kita 3-4 kali makan. Kita bantu orang lain yang sehari saya sulit makan sekali, Bapak Ibu, kita bantu dia. Oh, terasa kita Bapak Ibu jemaah. Seperti ini rupanya yang dirasakan oleh saudara saya. Ya kan? Saya sehari 4 kali makan. Dia sehari saja sekali susah untuk makan, kita bantu dia terasa. Dan inilah mukmin sesungguhnya Bapak Ibu jemaah. Apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh saudaranya, itu pula lah yang terasa oleh dirinya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Inilah mukmin yang sejati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah lembut hati kita, insya Allah semangat kita ibadah, semangat untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kalau sudah kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita, insya Allah Allah pula akan tutup akhir hayat kita dengan kebaikan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim tentang sedekah subuh. Ini tentang sedekah subuh. Mengawali ya hari kita dengan kebaikan-kebaikan, termasuk juga berinfak. Maka ada kadang sebagian masjid setiap subuh itu jalan kota infaknya, karena ada fadilah infak subuh. Apa kata Rasulullah? Mami yaumin yusbahul ibadu fi. Tidaklah ada suatu hari pun di mana seorang hamba masuk di pagi hari itu illa malakani yanzilani, kecuali akan turun malaikat, fayaqulu ahaduhuma, kemudian malaikat yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat ini? Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Ini doa. Ya Allah, berikan ganti terhadap orang yang menginfakkan hartanya. Nah, ini dia didoakan oleh malaikat. Jadi subuh kita berinfak itu, ini fadilahnya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Didoakan oleh malaikat. Yang berinfak ganti apa yang dia infakkan. Ya. Malaikat yang kedua kata Rasulullah wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya. Orang yang menahan hartanya maka didoakan oleh malaikat berikan kerugian. Apa makna hadis ini Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan? Keberuntungan, ya, kesuksesan hidup kita ya melalui infak sedekah yang kita berikan. Kerugian ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang kikir, orang yang menahan hartanya. Maka matematika kita memang dalam konsep ini Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kita kesampingkan dulu. Ya kan? Karena kenapa kata Allah, kata Rasulullah, ya semakin kita menginfakkan harta kita, Allah akan mengganti tanpa batas. Harta yang kita infakkan tak akan mengurangi harta kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya awali pagi kita itu ya, diberikan kita hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, ya kan? Lalu apa bukti kita bersyukur itu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan? Ya kita mulai dengan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan? Kita mulai dengan memuji Allah, lalu kita subuh berjamaah misalnya, ya enggak? Kita majelis ilmu, kita infakkan harta kita, kita mencari nafkah dan lain sebagainya. Semuanya adalah kebaikan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fadilah infak subuh ya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh para malaikat, ya berikan ganti, dan orang-orang yang tak mau berinfak menahan hartanya yang kikir
berikan kerugian. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Dalam hadis lain disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, kama tudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana kama yudfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan api. Seperti itulah diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berinfak itu, orang yang bersedekah itu adalah orang-orang yang menjadi asbab, orang-orang yang akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah bagaimana kemudian harta yang Allah taala berikan itu ya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Inilah ciri orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra, dalam keadaan lapang. Ya, kalau kita berinfak dalam keadaan lapang, ini mungkin hal yang biasa. Ya nak? Apa kata Rasul dalam sebuah hadis, ada 3 kelompok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi 3 kelompok yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Bapak Ibu jamaah, orang kaya yang dermawan. Ini kelompok yang Allah cintai kata Rasulullah. Ya kan? Orang kaya yang dermawan, kelompok yang dicintai oleh Allah. Apa kelompok yang paling dicintai oleh Allah? Orang miskin yang dermawan. Nah, ini dia Bapak Ibu jemaah. Makanya orang takwa itu ketika dia lapang dia berinfak. Wadorro ketika dia sempit dia juga berinfak. Masya Allah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ya harta kita ini kita infakkan di jalan Allah. Jadikan ini menjadi amal terbaik kita. Ya enggak? Kalau tidak salah dulu kaji kita ada kita sampaikan pula menjadi menyiapkan amalan-amalan yang terbaik. Apa salah satunya? Amalan itu kita kerjakan secara konsisten istiqomah. Jadikan infak sedekah ini amalan istiqomah kita Bapak Ibu jemaah. Ya, setiap hari kita usahakan wajib infak. Ya enggak? Sudahkah saya berinfak hari ini? Tanyakan terus Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Kalau konsisten kita bisa jadi ya amal inilah yang menjadi amal yang Allah cintai. Ahabbul a'mal 'indallahi adawamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai, amalan yang dilakukan terus-menerus. Amalan yang dilakukan secara istiqomah. Setiap hari usaha Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Ya, tak bisa 10.000. Berapa Bapak Ibu jemaah? Berapa Pak Ji? 100.000 itu yang pas. Tak bisa 10.000, 20.000, tak bisa 20.000, 50.000, tak banyak Pak Ustaz. Ya tak? Kalau untuk ibadah ni harus tambah tinggi targetnya tak? Untuk ibadah harus seperti itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan setiap hari kita ya, di waktu subuh lebih baik. Ya, atau mungkin tak bisa, bisa jadi kita buat celengan di rumah. Ini membantu kita juga Bapak Ibu jemaah. Ya, akhir bulan setorkan ke bendahara masjid. Ya kan? Infak kita. Banyak usaha, banyak cara kita agar supaya kita istiqomah. Dan salah satu manfaat amalan istiqomah ini Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, insyaallah kita terhindar dari sifat riya dalam beramal. Gimana nak riya? Kita sudah istiqomah melakukannya setiap hari. Orang yang riya itu kan mau beramalnya ketika ada nampak sama orang, baru dia mau. Tapi kalau kita istiqomah setiap hari, tak akan mungkin orang setiap hari melihat kita. Ya enggak? Salah satu manfaat istiqomah dalam beramal itu terhindar kita dari amalan riya. Nah, ini dia Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Sedekah akan menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Bukankah kita ini Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, ya, hamba Allah yang banyak dosa. Ya, Rasulullah saja
dalam hadis tak kurang 70 kali beristighfar dalam hidupnya, bahkan 100 kali dalam hadis lain. Apalagi kita Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Maka kata Allah, bersegeralah kamu mendapatkan ampunan Allah. Bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah itu? Dijelaskan oleh hadis Rasul, wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Ya, perbuatan yang tak elok kita kerjakan dulu, perbuatan dosa yang kita kerjakan dulu, ikuti sekarang, ya, balas sekarang, sibukkan sekarang dengan bil hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Apa salah satu kebaikan itu adalah berinfak. Tamhuha, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu jemaah. Dalam hadis lain juga disampaikan oleh Rasulullah, dawu mardakum bisodaqah, obati. Ya, ini sesuai dengan cerita yang kita sampaikan di awal tadi. Nah, ini hadisnya. Obati, ya, orang sakit di antara kamu, ya, bisodaqah, dengan sodakoh. Jadi kalau ada keluarga yang sakit, suami sakit, istri, anak-anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk mengobati itu adalah bisodaqah, dengan kita bersodakoh. Dawu mardakum bisodaqah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan hartanya, lanjutan hadis yang kita sampaikan tadi, orang-orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang tak benar, kemudian dia memanfaatkan pula dengan cara yang tak benar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut tidak akan pernah merasakan puas dengan harta yang dia miliki dalam hidupnya. Maka hadis awal yang kita sampaikan tadi, agar supaya harta ini menjadi penolong kita tak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup kita saja, sumbernya jelas, kemudian manfaatnya juga harus halal, harus jelas. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan dengan cara yang tak benar, bi ghairi haqqin, kemudian kita gunakan dengan cara yang tak benar, harta yang kita miliki ini tak akan pernah kita puas untuk memilikinya. Dapat harta dengan cara yang tak baik, ya pengen lagi ditambah dengan cara yang tak baik yang lainnya, tak akan pernah berpuas kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, agar pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Allah kepada setiap kita besok mampu kita menjawabnya, maka salah satunya adalah dengan kita memastikan harta yang kita miliki ini dari sumber yang halal, ya, dari sumber yang halal. Kalau pertanyaan di dunia mungkin bisa kita perbaiki ulang Bapak Ibu jawabannya, ya dah. Tapi kalau di akhirat besok ada waktu untuk memperbaiki lagi Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, tak ada lagi. Maka oleh sebab itu, salah satu penyesalan orang yang meninggal itu apa? Sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia ingin kembali, dia ditunda kematiannya untuk apa? Bersedekah. Wa akum minas solihin wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, mereka minta jikalau ya ajal ditunda sebentar saja, ya, fa as-saddaqah, maka mereka akan bersedekah, berbuat kebaikan, wa akum minas solihin, agar supaya mereka tergolong menjadi orang-orang yang baik. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum penyesalan itu datang, ya, karena penyesalan itu datangnya di akhir, ya, penyesalan itu di akhir. Kalau di awal apa namanya Bapak Ibu jemaah? Di awal pendapatan katanya. Kalau di akhir baru penyesalan. Sebelum menyesal itu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, maka harta Islam memandang tidak hanya untuk kebutuhan kita di dunia ini saja, tetapi harta yang kita gunakan sebagai wasilah meraih kebahagiaan untuk di akhirat. Dan ini minta kita Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah,
bagaimana Allah berikan hidup di dunia ini kebaikan-kebaikan, ya, kebahagiaan-kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat kita minta pula kebahagiaan yang hakiki, ya, kesenangan-kesenangan, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang motivasi-motivasi untuk kita, ya, agar supaya kita tetap konsisten, baik mendapatkan harta dengan cara yang benar, kemudian kita konsisten memanfaatkannya juga dengan cara yang benar. Banyak cara Bapak Ibu, sedekah, infak, mengeluarkan zakat atau wakaf dan lain sebagainya, sehingga harta ini juga akan memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, inna dzillil mu'min, sesungguhnya naungan atau pertolongan seorang yang beriman yaumal qiyamati, pada hari kiamat, shadaqatuhu, adalah sedekah mereka. Dalam hadis lain juga disampaikan oleh Rasul, ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Apa maknanya? Yang kanan saja bekerja, kirinya tak tahu, apalagi orang lain. Berusaha dalam beramal ini dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian Allah, tidak mengharapkan dia mendapatkan titel sebagai orang yang dermawan dan lain sebagainya, tapi yang diharapkan adalah, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha agar dirinya tidak terjerumus dari amalan-amalan riya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, kita jaga hati kita agar supaya amal-amal yang kita kerjakan ini Allah benar-benar ridho. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, dan harapan kita, wa an a'mala solihan tardohu, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala amal soleh yang kita laksanakan ini menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu agar supaya amal kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hindari diri kita dalam beramal, ya, dari sifat riya. Atau mungkin kita bisa menjaga dari riya, tak hanya itu yang mesti kita jaga. Jauhkan diri kita dari sifat sum'ah. Lulus dari sum'ah, ada lagi yang lain Bapak Ibu jemaah. Sifat ujub. Ya enggak? Jadi memang harus berhati-hati kita dalam beramal. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu membimbing kita, memberikan kita taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita insyaallah bi husnil khatimah.